Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan diyakini telah sangat terbuka untuk melepas Rafael Leao, tetapi belum ada tawaran serius menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio berbicara tentang masa depan Leao dan dia memberikan informasi terbaru terkait masa depan bintang milik Rossoneri itu yang kemungkinan meninggalkan klub. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Sky. Sampai sekarang tidak ada tawaran yang pernah datang untuk membuat Milan goyah. Jika tawaran pernah tiba, Milan akan mengevaluasinya. Jelas bahwa itu harus menjadi proposal dengan nominal yang signifikan. Milan tidak menjual Leao besok pagi hanya karena dia diejek pada hari Sabtu. Namun saat ini tidak ada yang tiba di via Aldo Rossi. Leao jelas tidak dijual. Jika Anda bertanya kepada saya, apakah Leao tidak bisa dijual? Apakah dia pemain yang membuat Milan menolak tawaran karena ingin memulai lagi dengan Leao? Tidak, saya tidak berpikir begitu. Tetapi pada saat yang sama, terlalu dini untuk memikirkan tawaran serius untuk Leao sambil menunggu untuk melihat bagaimana pergerakan di tingkat internasional. Ya, Anda bisa mengatakan saya berpikir begitu. Misalnya ada proposal dari Arab yang dapat menggoda sang pemain. Saya tidak melihat Leao hari ini siap untuk menerimanya. Tidak tahu tawaran dari Al Hilal yang mungkin bersedia menawarkan Milan 80 hingga 100 juta euro. Tapi apakah Leao akan pergi ke sana? Saya ragu bahwa Leao akan memutuskan untuk pergi ke liga semacam itu hari ini. Jika dia memutuskan untuk pergi ke sana, maka sesuatu mungkin telah terjadi. Ungkapnya. AC Milan siap kembalikan Niklas Füllkrug setelah beberapa bulan yang mengecewakan di Italia menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru terkait masa depan Füllkrug di San Siro yang sudah berada di ujung tanduk dengan menuliskan Niklas Füllkrug diperkirakan akan meninggalkan AC Milan pada bulan Juni tanpa klub berencana mengaktifkan klausul opsi membeli 5 juta euro. Füllkrug akan kembali ke West Ham dan kemudian meninggalkan klub lagi. Tulisnya. Rumor ini juga berhembus sebelumnya saat Diavolo siap menghabiskan dana sebesar 30 juta euro untuk Gianfilippo Mateta dari Crystal Palace. Namun sialnya, penyerang asal Prancis itu justru gagal tes medik yang membuat kesepakatan instan batal terjadi. Tetapi hal itu jelas menunjukkan bahwa Füllkrug dinilai tidaklah cukup bagi manajemen. Sekarang manajemen hanya dapat berharap pria 33 tahun itu dapat memberikan beberapa kontribusi yang lebih berguna, setidaknya sebelum dia dikembalikan ke tim Inggris. Dengan berita kali ini, Mimin makin yakin Milan bakal rombak lini depan musim panas kali ini dan semoga aja striker kuat yang didatangkan ke San Siro. AC Milan dan Juventus tampaknya menyesal telah abaikan striker yang sekarang menjadi andalan AS Roma menurut sebuah laporan. Milanius mengutip Il Giornale yang melaporkan bahwa Roma telah mengumumkan rencana mereka untuk membeli Daniel Malen secara permanen seharga 25 juta euro. Striker asal Belanda itu saat ini masih berstatus pinjaman setelah dipinjam pada bulan Januari lalu dari Aston Villa. Dengan melihat harganya serta perbandingan kontribusi 10 gol dalam 12 pertandingan sejauh ini, jelas 25 juta euro dinilai merupakan harga yang relatif rendah. Ini jelas meninggalkan penyesalan bagi klub-klub yang pada musim dingin lalu memutuskan mundur dari perburuan mantan striker Borussia Dortmund itu. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Juventus dan Milan adalah dua tim yang tampaknya paling menyesal. Terlebih saat ini Rossoneri mengalami krisis di lini serang. Jack Malen tiba di Roma dan mencetak 10 gol. Christian Pulisic dan Santiago Gimenez bahkan belum mencetak 1 gol pun. Niklas Füllkrug dengan 1 gol, Christopher Nkunku 3 gol dan Rafael Leao dengan 4 gol. AC Milan telah menetapkan harga tinggi untuk Christian Pulisic bagi siapapun yang berminat menurut sebuah laporan. Milanius 24 mengutip Il Giornale yang melaporkan bahwa Pulisic menjadi sasaran bagi dua tim Premier League yaitu Liverpool dan Tottenham. Dua raksasa Inggris itu dilaporkan memantau serius situasi Kapten Amerika Serikat itu dengan cermat menjelang musim depan. The Reds siap melakukan perombakan pada lini serang mereka, sementara tim asuhan Roberto De Zerbi akan membutuhkan peningkatan lini serang jika mereka berhasil bertahan di EPL. Manajemen Milan terbuka untuk penjual sang pemain dan bahkan mereka telah menetapkan harga jika ada yang berminat. Jika tawaran 60 juta euro hadir di atas meja manajemen Milan untuk Pulisic, maka mereka jelas akan mempertimbangkannya. Ini akan menjadi keuntungan modal yang signifikan sehingga memungkinkan Milan untuk kembali berinvestasi besar-besaran pada penandatanganan baru meskipun mereka harus kehilangan salah satu ikon klub. Kontrak Leonardo Spinazzola akan berakhir di Napoli dan AC Milan telah menghubungi agennya menurut sebuah laporan. Tiomercato.com melaporkan bahwa kualitas Spinazzola telah terbukti dalam membantu Napoli meraih Scudetto pada musim 2024-25. Bawah arahan Antonio Conte, dia dapat bermain dalam berbagai posisi seperti bek sayap kiri atau bek sayap kanan atau bahkan pemain sayap sekalipun. Namun kontraknya akan berakhir pada bulan Juni dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan ada pembaruan. Spinazzola masih menunggu telepon dari Napoli di mana dia akan dengan senang hati untuk tetap berseragam biru
biru langit, terutama jika Conte tetap menjabat sebagai pelatih. Di sisi lain, dalam beberapa hari terakhir agen pemain Italia itu telah menghubungi Milan untuk menawarkan kesepakatan mendapatkan bek kiri yang kuat secara gratis. Rossoneri dipandang sebagai pelabuhan yang baik, mengingat mereka akan melepas Pervis Estupinan yang bermain di bawah ekspektasi. Para petinggi telah mengakui kualitas Spinazzola, tetapi saat ini dia tidak dianggap sebagai prioritas saat ini karena Inglitari dan tim sedang berburu target lain. Kemungkinan lainnya adalah dia akan kembali ke Juventus setelah sebelumnya bermain di sana pada sektor pemain muda. Massimiliano Allegri telah melarang Zlatan Ibrahimovic untuk masuk ke ruang ganti AC Milan menurut sebuah laporan. Maurizio Pistocchi berbicara sesuatu yang cukup serius. Dia mengklaim bahwa Allegri telah mengatakan kepada Ibrahimovic untuk tidak datang ke ruang ganti dan Ibrahimovic sendiri mulai memikirkan pelatih baru. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. Pada kehadiran yang telah menghilang dari berita harian AC Milan, itu adalah Ibrahimovic yang dilarang Allegri memasuki ruang ganti setelah sebelumnya dia berada di pinggir lapangan sepanjang tahun. Sementara itu, Ibra telah mempertahankan hubungannya dengan teman lama yang akan bersedia menggantikan Allegri jika AC Milan gagal lolos ke Liga Champions atau pelatih memilih pekerjaan di tim nasional. Tulisnya. Belum jelas siapa teman lama yang disebutkan oleh jurnalis, tetapi musim panas lalu ada rumor yang mengatakan bahwa Mark van Bommel yang akan melatih Milan dan juga ada rumor yang mengatakan Zlatan menginginkan sosok Antonio Conte. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Musim Simone Inzaghi di Al Hilal berubah menjadi mimpi buruk dan dia bisa kembali ke Serie A menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Inzaghi saat ini berada di bawah tekanan. Di Liga, Al Hilal telah menyanyiakan keunggulan 7 poin atas Al Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo dan sekarang mereka tertinggal 5 poin dengan 6 pertandingan tersisa. Di Liga Champions Asia, mereka baru saja kalah melalui adu penalti melawan Al Sadd asuhan Roberto Mancini. Mantan pelatih Inter itu beresiko tanpa memenangkan satupun gelar pada tahun pertamanya melatih di Arab Saudi. Sementara itu, para penggemar di media sosial mulai ribut meminta sang pelatih untuk pergi. Dia sekarang hanya memiliki piala raja yang dapat diperjuangkan demi menghindari finish dengan 0 gelar. Pemecatan juga tidak dapat dikesampingkan, meskipun Al Hilal telah berinvestasi besar-besaran untuk Inzaghi serta memberinya kontrak sebesar 50 juta euro hingga 30 Juni 2027. Di Italia, masa depan Max Allegri masih tidak jelas setelah Giovanni Malago menginginkannya untuk menukangi timnas Italia jika terpilih sebagai presiden baru FIGC. Sementara itu, Antonio Conte juga masuk sebagai kandidat pelatih timnas yang membuka posisi pelatih Napoli juga terbuka lebar. Jika Inzaghi dipecat, maka tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali kursi pelatih di tim Alpanata Serie A musim depan. Massimiliano Allegri memutuskan untuk membatalkan sesi latihan sore yang telah direncanakan menurut sebuah laporan. Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa sesi latihan ganda telah dijadwalkan hari ini untuk seluruh skuad dengan tidak adanya pemain yang absen. Namun pelatih AC Milan itu pada akhirnya membatalkan sesi sore setelah melihat para pemain tampil sangat baik di pagi hari. Ini adalah semacam hadiah serta memungkinkan tim untuk dapat pulih secara fisik dan mental jelang pertandingan penting akhir pekan ini. Beberapa minggu ke depan akan menjadi sangat krusial bagi Milan setelah kehilangan impian mengejar Scudetto karena menelan 3 kekalahan dari 4 pertandingan terakhir. Saat ini mereka juga hanya terpaut 5 poin dari tempat kelima yang diisi oleh Como, dan dengan 6 pertandingan tersisa, tim asuhan Allegri tentu saja tidak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Mereka masih memiliki 2 pertandingan besar seperti melawan Juventus dan Atalanta, maka dari itu kemenangan akan menjadi harga mati bagi skuad. Massimiliano Allegri dan Paolo Maldini bisa memperkuat tim nasional Italia menurut sebuah laporan. Milan Press mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Giovanni Malago dan Giancarlo Abete adalah 2 nama kandidat dari Lega Serie A dan Lega Nazionale Dilettanti sebagai calon untuk mengisi kursi kosong presiden FIGC. Batas waktu untuk mengajukan pencalonan adalah 13 Mei dan sejak presiden baru dipilih, inilah saatnya untuk memulai sebuah keputusan terkait masa depan federasi, termasuk kolaborator serta siapa pelatih kepala baru yang akan ditunjuk setelah kepergian dari Gennaro Gattuso. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Allegri muncul sebagai target untuk mengisi peran pelatih kepala. Kemudian laporan tersebut juga melaporkan bahwa Malago mempertimbangkan nama Maldini. Mantan Presiden Coni berniat menambahkan mantan kapten AC Milan itu ke dalam timnya karena nama besar serta karismanya yang dimiliki oleh Maldini. Gazzetta dello Sport juga sebelumnya melaporkan bahwa Allegri tidak mengesampingkan untuk bergabung dengan Azzurri karena ketidakjelasan strategi musim panas dan masa depan dari Rossoneri. FIGC tampaknya siap menyodorkan Allegri kontrak selama 2 tahun dengan potensi perpanjangan kontrak 2 tahun lagi jika mereka lolos ke Euro 2028.